Apakah kamu sering takut makan? Mau apa-apa udah takut, akhirnya kamu pantang semuanya. Dan apakah pantang itu membantu kamu? Banyak orang yang sudah pantang bertahun-tahun, tapi tetap aja cemas. Nah, pertanyaannya sekali lagi, apakah itu bermanfaat bagi dirimu? Yuk kita bahas. Teman-teman semuanya, saya sering kali mendapati bahwa teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan dan juga masalah pencernaan, masalah lambung, seringkali takut makannya itu jadi kebablasan. Maksudnya gini, kalau makan manis-manis takut diabetes. Kemudian kalau makan sayuran hijau takut asam urat. Kemudian kalau asin dikit juga takut. Jadi semua makanan itu jadi takut gitu loh. Karena dia takut dengan sensasi fisik yang muncul di tubuh yang memang tidak nyaman, akhirnya dia jadi benar-benar memantang segalanya. Yang akhirnya terjadilah makanya itu aja yang tidak cukup untuk tubuhnya, yang kemudian membuat tubuhnya semakin drop, kurus. Ini yang terjadi karena terlalu takut dengan apa yang terjadi, terlalu takut dengan sensasi fisik, terlalu takut nanti kalau sakit apa. Dan jadinya teman-teman yang punya masalah seperti ini, akhirnya tuh jadi kayak nahan nafsu gitu. Maksudnya pengen makan ini, pengen makan itu, tapi tahan gitu. Nah, akhirnya jadi apa? Jadi stres sendiri, jadi frustasi sendiri. Aduh, aku kok nggak bisa menikmati hidup, ini nggak boleh, itu nggak boleh, aduh gimana. Nah, itu kan semakin stres akhirnya. Semakin stres membuat kamu semakin apa? Semakin kamu frustasi lagi, semakin kamu nggak menikmati hidupmu, kamu semakin membuat hormon kortisol, hormon stresmu semakin naik lagi, dan kamu semakin nggak nyaman lagi, cemas lagi, semakin kuat lagi. Jadi teman-teman, sekarang mari kita bahas dulu sumber dari pantang itu dari mana? Yang pertama kita dapat dari mana? Dari Google. Dari Google banyak sekali orang-orang yang kemudian akhirnya pantang makan tanpa ke dokter. Dan kemudian mereka tidak ngetes, langsung dihindari. Nah, masalahnya teman-teman, kalau kamu cari di Google, itu kan pantangannya banyak banget. Banyak banget kan, dari minyak, gorengan, donat, kemudian apalagi banyak banget pantangnya. Sampai orang sering kali tanya, jadi aku makan apa? Iya kan? Nah, itu yang mau saya concern teman-teman. Karena belum tentu kamu perlu pantang. Karena ini kan hanya asumsi kamu. Jadi kita perlu tahu untuk apa? Untuk cek kebenarannya dengan apa? Ke dokter. Yang saya lihat adalah banyak orang dengan berdasarkan asumsi yang didapatkan dari Google, internet dan sebagainya, tanpa mereka bereksperimen ke diri sendiri, mereka kemudian langsung pantang makanan. Semuanya dipantang, nggak boleh. Semakin cemas akhirnya. Sekali lagi kalau dokter mengatakan oke, silahkan ikuti. Dan dokter juga sekali lagi ada yang mengatakan kurangi ataupun nggak boleh. Ya ikuti kata-kata dokter aja. Mungkin akan ada pertanyaan, tapi Pak, saya tuh habis makan ini langsung kumat, langsung perutnya begal, langsung kemudian cenderung berdebar, langsung kemudian nggak enak semuanya, langsung mual seperti itu. Sebentar, kalau kamu seperti ini, mengalami seperti ini, yang pertama tetap patokan saya, kamu perlu cek ke dokter, perlu cek ke medis untuk tahu benarkah makanan itu memang nggak boleh dilarang oleh dokter. Ya, nah kemudian kalau memang itu nggak boleh hindari, jangan sampai kamu pantang padahal kamu nggak perlu pantang. Jangan sampai kamu itu pantang padahal sebenarnya makan itu bisa kamu makan. Jangan sampai kamu buat aturan yang menyusahkan diri kamu sendiri. Padahal belum terbukti kebenarannya. Apa yang saya katakan silahkan dipertanyakan. Apa yang saya katakan silahkan teman-teman buktikan sendiri benar atau tidak. Kalau ternyata teman-teman sudah lakukan beberapa kali, Anda sudah merasakan tidak ada takut makan, tapi tetap aja ya begitu, ya kan? Anda begitu dan terus begitu, ya mungkin, oke? Jadi teman-teman, itu yang perlu teman-teman pahami supaya teman-teman paham. Ini lambung saya itu karena overthinking saya yang terlalu kelebihan, atau mungkin karena makan. Karena memang benar-benar karena memang makanannya. Dan saya mau katakan teman-teman, silahkan pantang loh ya. Silahkan pantang ketika Anda sudah cek dokter, ketika Anda sudah cek pada ahlinya. Jadi bukan berdasarkan asumsi kamu sendiri. Saya sendiri bukan ahli lambung, teman-teman. Saya bukan ahli lambung. Saya sendiri bukan dokter, teman-teman. Saya adalah hipnoterapis.
Jadi saya nggak terlalu banyak mengerti tentang lambung. Tapi yang saya dapati adalah bahwa banyak klien yang datang ke klinik saya di Hipnoterapi Jakarta Bekasi, banyak yang pertama kali pantang. Banyak banget. Yang kemudian setelah saya terapi, dibereskan pikirannya, dibereskan ketakutannya, dibereskan cemasnya itu kenapa. Habis sesi 1 itu biasanya langsung makan bisa semuanya. Bisa semuanya. Bisa mau selama dia nggak berani makan pedes, bisa makan pedes. Yang selama ini nggak pernah makan goreng-gorengan, bisa langsung makan goreng-gorengan. Itu terjadi banyak sekali ketika saya menghadapi klien-klien saya, teman-teman. Jadi semuanya apa? Pikiran pengaruh ke lambung. Dan sekali lagi, percayalah sama dokter. Kalau dokter mengatakan tidak, ya udah ikutin aja. Nah, sambil kalau dokter sudah mengatakan tidak, kamu nggak boleh gitu kan, kamu perbaiki pikiranmu. Karena ketika kamu perbaiki pikiran, lambung kamu juga berubah. Gitu. Ya. Karena ketika kamu bisa perbaiki pikiran, tubuh akan ngikut, teman-teman. Kamu itu mau sehatnya gimana kalau kamu pikirannya masih terus saja mikir kumat setiap hari dari bangun pagi, kemudian kumat nggak ya? Aduh sensasi, aduh gini. Kemudian udah mikir kumat, sensasi, kemudian kamu masih mikir tentang rumah tanggamu. Kamu masih mikir tentang stres-stres yang lain. Kamu masih mikir tentang hal ini dan hal itu. Lambungnya mau sembuhnya kapan? Lambungnya mau sembuhnya kapan sekali lagi? Sekedar informasi teman-teman, bagi teman-teman yang masih saja mengalami takut kumat yang terlalu berlebihan, sedikit-sedikit takut kumat, makan ini takut kumat, padahal dokter sudah mengatakan bahwa kamu nggak apa-apa, atau kamu masih merasakan nanti kalau sensasi gimana muncul ketika kamu pergi keluar rumah, atau ketika kamu di dalam rumah, kamu sering panik, kamu sering cemas, kamu sering bergantung pada orang, kamu sering merasa sendirian, kamu merasa gimana sih cara mengatasi sensasi fisik yang tidak nyaman ini dari ujung kepala hingga sampai ke ujung kaki, dari pusing, jantung berdebar, kemudian perut mual, kemudian lemes, kemudian kedutan, kemudian nyeri dada, dan membuat kamu jadi sering mikir aneh-aneh, jantung kuat, kemudian stroke atau kemudian penyakit berat lainnya, dan takut pingsan, takut kelengan, takut gila, dan lain-lain, dan kamu belum bisa mengatasi semua itu, kamu bisa menggunakan buku ini. Buku ini membantu kamu untuk bisa mengatasi itu semuanya karena buku ini akan membantu kamu memahami, oh apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam diri saya. Dan oh ini loh caranya yang selama ini tidak pernah saya pahami. Oh ternyata saya selama ini cara yang saya lakukan ini kurang tepat dan saya harus melakukan dengan cara yang begini. Oh ini adalah cara yang saya bisa lakukan dengan cara sederhana dan itu akan membantu kamu. Karena kalau kamu bisa mendapatkan pemahaman, mendapatkan ilmu yang tepat, maka kamu juga akan bisa cepat pulih. Kemudian dengan buku ini kamu juga bisa mengatasi trauma-trauma yang kamu alami, trauma-trauma ketika kamu mengalami sensasi cemas pertama kali, trauma-trauma dengan sensasi fisik yang terjadi, kamu akan paham apa yang terjadi dalam pikiran kamu akan tahu, kamu akan dapat pemahaman, pencerahan, oh ini loh sebenarnya yang perlu saya lakukan. Nah, itu tidak ternilai harganya teman-teman. Ya, karena dengan kamu bisa paham, kamu akan lebih cepat untuk membantu kamu untuk lebih pulih dari gangguan kecemasan yang kamu alami. Kamu akan bisa lebih cepat pulih dari semua sensasi fisik. Nah, segera untuk kamu pesan di sini. Lucunya adalah orang-orang sudah ke dokter dan kemudian dibilang bahwa kamu itu nggak apa-apa, nggak usah pantang, makan aja asal jangan kelebihan, asal jangan kebanyakan gitu kan. Ya boleh makan asal jangan berlebih gitu kan, dokter bilang gitu. Kurangin aja nggak apa-apa. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah mereka malah mantang sendiri yang nggak perlu dipantang. Jadi dokter mengatakan itu sebenarnya nggak apa-apa dikonsumsi, tapi karena baca Google, baca kemudian yang mana-mana, informasi mana-mana, kemudian dipantang. Yang nyiksa hidupmu siapa? Buat aturan sendiri untuk membuat diri kita tersiksa sendiri. Itulah yang perlu kamu mulai analisa ke diri sendiri. Kalau memang kamu butuh pantang, karena dokter mengatakan bahwa kamu perlu untuk pantang, silahkan pantang. Saya tidak anti pantang makan, oke ya. Saya nggak anti, karena memang makanan itu bisa pengaruh ke tubuh. Memang saya akui. Tapi tidak semua makanan pengaruh ke tubuh. Karena sering kali yang terjadi, saya ulang lagi, karena pikiran kita yang sebelumnya sudah mikir aneh-aneh, jadinya kemudian kita cemas duluan. Akhirnya tenggorokan kita kering, kemudian kita sensasi nggak nyaman, kemudian kita mau makan, kita takut. Akhirnya yang sebenarnya yang terjadi adalah bukan makanannya, tapi takut kan kamu yang membuat kamu dominan.
Dan juga bisa terjadilah trauma-trauma kamu di masa lalu yang membuat kamu jadinya khawatir dengan makan. Itu juga perlu dibereskan juga kan. Nah, teman-teman yang belum cek dokter, silahkan cek dokter. Ya, silahkan cek dokter duluan. Jangan langsung disugesti. Wah, ini akan buat kumat. Wah, ini akan sensasi fisik muncul. Wah, takut nanti akan kambuh lagi. Itu kan kamu sugesti. Jangan disugesti duluan. Dokter juga nggak ngelarang, kenapa kita larang diri sendiri. Dan juga teman-teman silahkan untuk sugestikan yang baik-baik. Begitu teman-teman video dari saya, silahkan teman-teman ambil yang bermanfaat. Kalau bagi teman-teman, enggak lah ini apaan, ya udah buang aja. Ya, buang aja. Nggak perlu dipercaya video saya. Demikian video dari saya teman-teman, semoga apa yang saya bahas bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam, bye-bye, cemas.